Selamat pagi saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi kami. Tuhan membangunkan kami dari istirahat kami. Kami akan memulai aktivitas kami, Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan Matius 6 ayat 9. Demikian bunyinya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Demikian pembacaan kita. Saudara, dalam beberapa hari ke depan kita akan membahas tentang doa Bapa kami. Secara khusus kita memberi perhatian yang sungguh mengenai doa Bapa kami. Sebab doa ini adalah doa yang luar biasa yang Kristus ajarkan langsung kepada murid-muridnya, termasuk kita. Sekaligus juga mengandung prinsip-prinsip iman yang luar biasa yang Kristus ajarkan di balik doa Bapa kami. Untuk hari ini secara khusus kita merenungkan ungkapan kalimat Bapa kami yang di sorga. Kita bukan hanya memanggil Allah sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, tetapi Bapa. Tidak ada konsep yang luar biasa dalam kekristenan kecuali kita menyadari kita memanggil Allah yang adalah pencipta, Maha Kuasa, Maha Kudus, dan Maha Besar itu sebagai Bapa. Ada beberapa hal yang indah di balik ungkapan Bapa kami yang mengajarkan kita. Yang pertama, ada hubungan hidup dan watak. Seorang yang menjadi Kristen, murid Kristus, seorang yang membuka hatinya bagi Dia. Bukan sekedar memiliki sebuah agama, tetapi memiliki hubungan hidup dan watak. Ketika Yesus berkata, hidup kamu yang lama sudah mati. Artinya hidup itu bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Yesus sendiri yang mengajarkan jika kamu hidup baru, kamu dilahirkan dari air dan roh. Air artinya firman dan Yesus sendiri lahir sebagai firman yang hidup. Roh artinya roh Allah sendiri. Dan Yesus dipimpin oleh roh Allah. Itulah sebabnya Paulus berani berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Hidup yang kujalani sekarang bukan karena melihat tetapi percaya. Mereka yang lahir dari Allah, mereka yang telah hidup baru, mereka yang telah membiarkan Kristus hidup dalam hidupnya, mengalahkan dunia dengan iman. Apa yang lahir dari Allah akan membenci dosa dan dilindungi dari yang jahat. Yang kedua, Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Ketika kita memanggil Tuhan itu Bapa, maka kita bukan sekedar memanggil Dia Tuhan, tetapi Bapa. Artinya Dia akan bertanggung jawab. Seorang bapa di dunia bekerja untuk anaknya agar dapat makan, sekolah, dan tinggal di rumah yang layak. Ketika Dia mempersilahkan kita memanggil Dia Bapa, berarti Dia menyatakan untuk siap bertanggung jawab atas segala kebutuhan kita. Tidak perlu takut dengan persoalan ekonomi, tidak perlu putus asa jika ada orang memfitnah atau menyakiti. Karena Bapa bertanggung jawab untuk membela dan menyembuhkan serta memulihkan kita. Yang ketiga, saudara, Dia siap mengajar kita. Kadangkala kita hanya ingin diberkati. Kita hanya mengharapkan berkat dari Allah. Namun karena Dia Bapa kita, Dia juga mengajar kita. Seorang Bapa bukan hanya memberi uang dan fasilitas hidup, tetapi seorang yang kadang mengajar dan berteriak, berkata, jangan, tidak boleh, dan sebagainya. Dan ketika anaknya melakukan pelanggaran, sang Bapa akan memberikan ganjaran. Jangan berkecil hati ketika diganjar oleh Tuhan. Relakan diri, diajar Tuhan supaya dapat kembali pada gambar dan rupa Allah. Yang keempat, saudaraku, kita adalah ahli waris kerajaan surga. Orang tua yang benar akan mewarisi warisan bagi anak cucunya. Kita adalah ahli waris yang berhak menerima segala janji Tuhan. Janjinya bukan hanya untuk para hamba Tuhan, tapi juga untuk semua orang yang percaya kepadanya. Saudaraku,
ungkapan Bapa kami mengajarkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa untuk memelihara anak-anaknya. Amin. Terima kasih Bapa, kami percaya dan kami sungguh berterima kasih karena kami boleh berdoa kepada Bapa kami, Allah kami yang selalu melihat dan menyertai kami dan selalu juga bertanggung jawab kepada kami seperti Bapa yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sudah menjadi Allah dan Bapa kami yang melindungi dan memberkati kami. Hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami supaya kami boleh menjalankan tugas kami dengan baik. Berikan kami kesehatan, iman, dan juga semangat dalam menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.